Halo semuanya, selamat datang di sesi penjelasan kita kali ini. Pernah nggak sih kalian ngelihat angka statistik di berita terus langsung mikir, tunggu dulu, apa angka ini benar-benar nyeritain gambaran aslinya? Nah, hari ini kita bakal jalan-jalan bareng untuk membedah salah satu alat statistik yang paling sering dipakai di luar sana, tapi uniknya juga yang paling sering disalahpahami. Namanya pemodelan statistik, khususnya regresi berganda. Tenang aja, kita nggak bakal pusing-pusing sama rumus matematika yang rumit. Kita murni bakal pakai intuisi dan logika aja buat ngerti cara kerja data. Oke, biar cepat, ini agenda kita hari ini. Kita bakal bahas keterbatasan satu variabel, terus memperkenalkan regresi berganda, lanjut mengukur akurasi pakai standar error, analogi perjalanan burung, ilusi angka pada korelasi palsu, dan terakhir, alasan penting kenapa asosiasi bukanlah sebab akibat. Yuk, langsung kita mulai. Masuk ke bagian pertama nih, keterbatasan satu variabel. Nebak hasil cuma pakai satu faktor tunggal tuh emang gampang banget dan jujur aja seringkali sangat menggoda. Tapi pertanyaannya, emangnya dunia nyata kita sesederhana itu? Nah, untuk jawab itu, seluruh panduan kita di penjelasan kali ini bersumber dari karya legendaris ahli statistik David A. Friedman lewat bukunya Statistical Models, Theory and Practice. Friedman ini jago banget ngebongkar asumsi-asumsi tersembunyi di balik metode statistik yang biasa kita pakai. Dan satu hal yang dia tekanin banget, dunia kita ini super kompleks. Satu variabel aja nggak akan pernah cukup buat nangkap realitas fenomena sosial, kesehatan, atau ekonomi yang saling tumpang tindih. Lanjut ke bagian 2, memperkenalkan regresi berganda. Jadi, kalau satu variabel aja nggak cukup, jelas kita butuh alat yang lebih kuat kan? Bedanya kerasa banget di sini. Regresi sederhana tuh ibarat kalian nyoba nebak harga rumah, tapi cuma berdasarkan luas tanahnya doang. Ya itu emang ngebantu, tapi masa kita mau abaikan faktor krusial lain kayak lokasi, jumlah kamar, atau seberapa tua bangunan itu? Nah, regresi berganda ngebawa kita dari sekedar tebakan dasar yang terisolasi tadi, masuk ke realitas multivariabel yang jauh lebih nyata dan komprehensif. Alat ini mencoba masukin variabel-variabel pengganggu, atau gampangnya kita sebut confounders, supaya kita bisa ngelihat efek murni dari suatu hal, dengan prinsip gimana kalau hal-hal lainnya dianggap sama. Masuk ke bagian 3, mengukur akurasi dengan standar error. Pastinya, setelah kita capek-capek bikin model yang kompleks dan masukin banyak variabel, pertanyaan yang muncul berikutnya adalah, emang kita bisa yakin tebakan dari model kita ini akurat? Jawabannya ada di istilah yang namanya standard error. Kalian gak usah takut duluan sama istilah ini. Sederhananya, standard error itu cuma margin of error kita. Ini tuh patokan yang ngasih tahu kita seberapa jauh rata-rata tebakan kita kemungkinan bakal meleset dari kenyataan aslinya. Biar lebih kebayang, kita pakai contoh lempar dadu dari Friedman yang sangat membumi ini. Bayangin kalian ngelempar satu dadu 100 kali berturut-turut. Secara hitungan matematika, total titik dadu yang bakal keluar tuh diekspektasikan di angka 350. Tapi, apa iya bakal pas 350 persis? Tentu enggak dong, pasti ada melesetnya sedikit. Nah, Friedman ngitung kalau standar error buat 100 kali lemparan ini adalah sekitar 17. Artinya, kalau kita nebak totalnya 350, kita juga sadar tebakan itu punya margin meleset sekitar 17 poin. Bisa lebih, bisa kurang. Begitulah cara kita ngukur tingkat ketidakpastian secara simpel tapi akurat. Oke, sekarang kita di bagian 4, analogi perjalanan burung. Nah, ini dia salah satu bagian yang menurut saya paling cerdik dari pemikirannya Friedman. Ini bakal bantu kita paham sebuah istilah statistik yang super populer yaitu variance yang dijelaskan alias R-square. Bayangin ada seekor burung terbang dari San Francisco ke Sacramento. Jarak terbang garis lurusnya itu 78 mile. Tapi secara geografis, si burung sebenarnya bisa ngambil rute alternatif. Terbang 60 mile lurus ke timur lewatin Stockton, terus belok tegak lurus 50 mile ke utara. Ini tuh benar-benar visualisasi langsung dari teorema Pythagoras. Penerbangan yang bentuknya segitiga inilah cara Friedman memetakan angka-angka dari apa yang kita sebut sebagai variance. Coba kita hitung bareng-bareng sisi segitiganya. 60 dikuadratin itu 3.600. Terus 50 dikuadratin itu 2.500. Kalau kita tambahin, hasilnya jadi 6.100 mil persegi, yang mana itu adalah kuadrat dari hipotenusanya alias jarak totalnya. Masalahnya, di dalam bahasa statistik, kalau kita memprediksi perjalanan ini cuma berdasarkan arah timur, para ahli bakal bilang kalau dari total area 6.100 mil persegi itu, sebesar 3.600 mil persegi udah dijelaskan oleh pergerakan si burung ke arah timur. Ya, secara matematika hitungan ini emang benar. Tapi coba pikir lagi deh, secara konsep masa ia masuk akal? Aneh banget kan? Friedman ngerasain hal yang persis sama, dan dia nulis kalimat yang menohok banget di bukunya. Saya kutip langsung ya.
Menjelaskan area antara San Francisco dan Sacramento dengan arah timur itu konyol, dan varians yang dijelaskan mungkin tidak jauh lebih baik. Di sini Friedman dengan cerdas dan sedikit humor nyentil betapa absurdnya bahasa statistik kalau kita telan mentah-mentah. Bayangin, kita mengukur luas persegi dari suatu jarak, terus nganggap itu bisa menjelaskan realitas. Jadi poin krusialnya di sini adalah jangan gampang terjebak sama bahasa atau istilah. Angka yang lagi kita omongin ini, si R-squared, pada akhirnya cuma sebuah alat bantu aja. Definisi yang paling pas buat R-squared adalah sebuah ukuran deskriptif yang ngasih lihat seberapa rapat data kita itu menempel sama garis model yang kita bikin. Kalau R-squared-nya tinggi, berarti datanya pelukan erat nih sama modelnya. Kalau rendah, berarti datanya nyebar berantakan. Udah sesimpel itu maknanya. Kita lanjut ke bagian 5, ilusi angka pada korelasi palsu. Oke, barusan kita udah ngebangun pemahaman yang lumayan solid soal kecocokan model. Tapi sekarang, mari kita hancurkan sedikit kepercayaan diri itu. Coba deh dengerin pertanyaan ini. Apakah inflasi menyebabkan kanker paru-paru? Kedengarannya ngawur banget kan? Kalian pasti langsung mikir, wah nggak nyambung nih. Tapi tunggu dulu. Mari kita lihat apa yang terjadi kalau kita masukin pertanyaan ngawur ini ke dalam mesin regresi tanpa mikir panjang. Friedman ngasih sebuah contoh tren yang bikin kita semua mikir keras. Coba perhatikan apa yang terjadi antara tahun 1950 sampai 1999. Selama 50 tahun tersebut, daya beli dolar Amerika tuh turun terus-menerus gara-gara inflasi. Tapi, di saat yang bersamaan, tingkat kematian karena kanker paru-paru justru naik tajam. Jadi kita punya dua tren nih, satu merosot ke bawah, satu lagi meroket ke atas. Keduanya jalan barengan di periode yang sama. Nah, disinilah serunya. Kalau kalian masukin data dari dua peristiwa ini ke komputer, terus jalanin regresi statistik, coba tebak angkanya berapa. R-squared sebesar 0,9. Ini tuh angka kecocokan yang gede banget, nyaris sempurna secara matematika. Datanya benar-benar ngikutin garis regresi dengan rapi. Tapi, guys, ini adalah jebakan paling berbahaya dalam analisis data. Ini yang kita sebut sebagai korelasi palsu. Kenyataannya kan, nilai dolar turun gara-gara kondisi makroekonomi. Sementara kanker paru-paru naik gara-gara orang zaman dulu banyak banget yang rokok. Keduanya sama sekali nggak ada hubungannya. Angka 0,9 yang sempurna itu, di dunia nyata benar-benar kosong dan nggak ada artinya sama sekali. Dan ini bawa kita ke bagian akhir, bagian 6, asosiasi bukanlah sebab akibat. Contoh inflasi dan kanker paru-paru barusan tuh ngarahin kita ke poin paling vital dari keseluruhan sesi kita hari ini. Kita nggak bisa asal narik kesimpulan sebab akibat cuma dari data yang kebetulan jalan barengan. Tolong ingat baik-baik kutipan Friedman yang satu ini. R-square mengukur kecocokan data, bukan keabsahan dari model sebab akibat yang mendasarinya. Angka kecocokan nggak akan pernah bisa jadi bukti valid kalau hal A pasti menyebabkan hal B. Hubungan matematis sehebat apapun itu, setinggi apapun R-square-nya, nggak pernah otomatis berarti ada hubungan sebab akibat di kehidupan nyata. Model itu cuma asumsi tebakan kita, dan data cuma ngukur seberapa cocok tebakan tersebut. Jadi, kita udah sampai di akhir sesi penjelasan hari ini. Pesan saya, besok-besok kalau kalian lagi baca artikel atau nonton presentasi yang dengan bangganya mamerin angka statistik yang kelihatannya kok sempurna banget, stop sebentar. Ingat lagi soal analogi burung yang terbang muter-muter tadi, atau anomali data inflasi sama kanker paru-paru. Tanya ke diri kalian sendiri, apakah data ini beneran buktiin sebab akibat yang nyata, atau jangan-jangan ini cuma ilusi matematika doang? Teruslah jadi pengamat yang kritis ya. Terima kasih banyak udah gabung bareng kita di penjelasan hari ini.